Renungan Minggu ke-28 masa biasa tahun A 11 Oktober 2020. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku yang terkasih, dan tetap sehat saudara-saudariku terkasih. Senyum selalu, berkah dalam. Selamat pagi anak-anakku terkasih semua, dan tetap sehat. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan. Ada raja yang mantu. Wah, mesti geden, pesta besar, dan pasti enak hidangannya. Para undangan khusus dan istimewa, VVIP, tidak ada yang mau datang. Maka siapapun sembarang orang yang ditemui di persimpangan-persimpangan jalan diundang untuk resepsi. Dari sekian banyak yang hadir, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta, lalu dia diusir dari tempat pesta. Coba, aneh apa ora kuwi? Lawong diundang pesta raja kok tidak mau datang. Dengan berbagai macam alasan ditolaknya undangan itu, malah para undangan pada ngamuk. Lucu ya. Bagi seorang raja, hal ini merupakan pelecehan atau penghinaan dan tidak menunjukkan ketidaksetiaan kepada raja. Maka beratlah hukumannya. Ada lagi yang aneh. Lawong yang diundang sembarangan dan semua disuruh masuk, ada satu yang tidak berpakaian pesta kok diusir ya. Itu mungkin tadi ada waktu pada saat diundang dan akan datang ada waktu untuk dandan. Maka semua dandan kecuali satu tadi yang tidak mau dandan. Itu sebuah pelecehan. Nah, saudara-saudari terkasih, apakah kiranya pesan perumpamaan ini bagi kita murid-murid Yesus generasi yang kedua pada masa sekarang ini? Perumpamaan ini melukiskan kerajaan Allah. Raja yang mengadakan perjamuan adalah Allah. Itu adalah tanda kasih Allah kepada kita manusia. Dan karena begitu besar kasihnya, semua orang diundang untuk datang dan berpesta. Namun Allah tetap memberikan kebebasan kepada manusia. Mau datang atau tidak, monggo. Kalau tidak datang, ya sudah tidak datang, jangan ngamuk. Dan kalau datang, ya yang hormat, yang pantas masuk dalam tempat pesta. Nah, undangan sebagai apapun kita mungkin diundang sebagai orang yang terhormat, tapi mungkin kita diundang undangan biasa, tapi dua-duanya entah kita terhormat, entah kita undangan terhormat atau undangan biasa, kita harus mensyukuri dan memperhatikan undangan itu. Jadi artinya kasih Tuhan jangan sampai kita sia-siakan. Saudara-saudariku terkasih, perlu diyakini Tuhan itu kerap sekali mengundang kita loh. Oh ya? Nah, satu contoh saja, misalnya Tuhan mengundang kita untuk ikut perjamuan Ekaristi. Itu Tuhan yang mengundang, bukan karena kehendak kita sendiri, tapi Tuhan yang mengundang dan kita menanggapinya dengan datang. Meskipun Tuhan tidak memaksa, tetapi sayang kan kalau kita tidak datang. Kita bisa ketemu saudara-saudari yang lain, kita bisa mendengarkan sabdanya, dan yang selalu memberikan kekuatan baru kepada kita dalam hidup ini. Coba bayangkan betapa rindu para sepuh kita jumpa dengan Gusti dalam Ekaristi pada masa Covid ini.
Beliau-beliau itu juga diundang, tetapi terhalang karena umur atau karena sebab lain. Tidak apa-apa, Nggah Kakung Mbah Putri, Gusti tetap datang kok, diantar oleh prodiakon atau asisten khusus pembagi komini yang menerimakan komini. Itulah tanda kasih Tuhan. Dan maka sabar nggih, saya yakin dan saya percaya suatu saat nanti pasti akan pulih kembali seperti sedia kala. Kita harus punya harapan seperti itu. Tetapi yang tidak sepuh dan tidak sakit, bagaimana? Rindu tidakkah akan perjumpaan dengan Tuhan? Kita diundang pesta loh, enak loh. Masakan kita tidak mau datang? Masih banyak tempat kosong di tempat perjamuan. Ayo datanglah, Tuhan tetap menunggu kita. Dalam masyarakat Timur Tengah kuno, kalau raja mengundang pesta, biasanya sesudah menang perang, itu juga kesempatan untuk unjuk setia kepada raja. Kiranya sama dengan kita. Kehadiran kita juga merupakan tanda setia kita pada Gusti Allah. Dalam kesempatan seperti itu terjadilah perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama umat Allah yang pasti akan menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita bersama dan juga bersama siapapun untuk menuju kepada kesempurnaan ilahi. Pokoknya banyaklah keuntungannya kalau kita mengikuti ajakan Gusti Allah tadi. Percayalah, tidak ada ruginya ikut perjamuan. Saya ulangi, tidak ada ruginya ikut perjamuan. Memang kita harus meninggalkan kesibukan kita sendiri. Tapi coba berapa jam sih? Tidak lama kok. Di dalam perjamuan itu tidak akan lama. Nah, hati-hati. Jangan sampai seperti undangan VVIP dalam perumpamaan tadi yang mencari-cari alasan untuk tidak datang. Jangan sampai Tuhan menilai kita sebagai orang yang tidak setia dan tidak patuh kepadanya. Tapi jangan lupa ada syaratnya, ada tuntutannya. Apa itu? Busana pesta. Saudara-saudariku terkasih, ada dua pengalaman menarik yang saya alami. Yang pertama, ketika akan diadakan ketika akan diadakan pelantikan pegawai negeri sipil atau PNS di sebuah aula kabupaten, ada satu orang yang mengenakan pakaian aneh. Bapak Bupati mendekati dan bertanya, "Kamu kesini mau apa?" "Mau pelantikan PNS, Bapak." Jawabnya, "Loh, kok pakaianmu seperti itu? Pulang dan ganti pakaian yang pantas, yang seperti lain-lainnya itu. Saya tunggu," kata Bapak Bupati. Itulah, jadi dia disuruh pulang untuk ganti baju. Untungnya dia pulang dan mau ganti baju yang pantas. Yang kedua, ketika saya melewati suatu gereja, saya tertarik pada baliho besar depan gereja yang memuat gambar jenis-jenis pakaian yang pantas dan tidak pantas untuk merayakan Ekaristi, digambar di sana. Contohnya, kaos oblong itu dicorek, diberi tanda silang, berarti dianggap tidak pantas. Juga celana pendek bagi orang dewasa diberi tanda silang, berarti juga tidak pantas. Juga daster dicoret dengan tanda silang, itu tidak pantas. Dan masih banyak contoh-contoh baju yang tidak pantas. Dan yang pantas diberi tanda centang, tapi yang tidak pantas diberi tanda silang. Bagaimana kita? Itu bagus sekali gambar itu. Nah, nilai kepantasan itu tidak cukup kalau saya mengatakan ini buatku pantas kok, terserah orang lain, gelem ngene, ora gelem yo ngene. Wah, itu tidak bisa, itu ngotot, itu sakarepe dhewe saja. Ya.
kita harus melihat bagaimana pada umumnya. Jadi tidak sakar PDW. Mungkin ada yang komen, yang penting kan hatinya. Ya betul sekali. Namun harus didukung dengan penampilan yang pantas, tidak asal-asalan. Ingat bahwa busana luar merupakan cerminan sikap hati kita. Lalu apa kiranya makna busana pesta itu bagi kita? Sederhana saja, hati yang bersih dan sikap serta perilaku yang baik dan benar. Itulah moral iman. Apa artinya? Iman yang terwujud dalam perbuatan yang baik dan benar setiap harinya demi pembangunan hidup bersama yang lebih baik. Untuk itu diperlukan pertobatan dan pembaharuan diri terus-menerus. Dan karena kasih serta kebaikannya, Tuhan tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat pertobatan itu kepada kita agar kita pantas ikut perjamuan surgawi yang digambarkan dalam perumpamaan itu tadi. Di dunia inilah saat kita berpantas diri, berpantas hati dengan hidup dan karya kita yang baik dan benar setiap harinya bersama dengan sesama dalam perziarahan hidup menuju kesempurnaan di hadirat ilahi. Saudara-saudariku terkasih, akan saya sampaikan 2 kutipan kitab suci yang bisa menjadi bahan renungan lebih lanjut sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Matius bab 5 ayat 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Kutipan ini saya maknai sebagai ajaan, ayo bertobat agar hidup kita sehat. Ayo berubah untuk mengusir wabah. Ini pesan gugus tugas COVID-19. Berhabitus baru, ben COVID melayu. Nah, yang kedua, Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kutipan ini saya maknai, sing jujur bakale sempulur, tegese makmur, dene sing takabur sombong bakale ajur mumur. Mula dipodo tansah eling lan waspada dan marilah kita berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini saya akan memanggil teman saya, 2 teman, dua orang pastor, 1 dari Tapanuli, 1 dari Betawi, yang akan menyanyi dan mendukung atau mengumandangkan kutipan tadi. Kemanakah arah perahu? Tiada angin membantu. Serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu,
menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Mau lihat ya pastor, ini dari Tapanuli. Sekarang saya mau panggil dari Betawi. Betawi itu lagunya dheweke rada rapal, mukul buka buku. Nah, bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkah, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Suwun pastor yang jauh-jauh datang dari Betawi, saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Bayat 11 Oktober 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Aku